Oke, baik. Di materi kali ini, saya akan membahas mengenai kehidupan manusia praaksara, tepatnya pada masa bercocok tanam dan masa perundagian, di mana nantinya akan membahas tentang bagaimana kehidupan ekonomi manusia praaksara, dan bagaimana kehidupan sosial masyarakat praaksara, bagaimana kehidupan politik manusia praaksara, dan peralatan yang digunakan masyarakat praaksara. Zaman prasejarah adalah suatu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, dan manusia yang hidup pada masa praaksara disebut dengan manusia purba. Salah satu cara supaya mengetahui tentang peninggalan manusia purba yakni dengan cara melihat peninggalan-peninggalan yang berupa fosil, tumbuh-tumbuhan. Zaman prasejarah dimulai dari manusia purba pada masa berburu dan meramu atau yang sering disebut dengan food gathering, di mana mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat untuk memproduksi makanan sendiri. Nah, di dalam perkembangannya, manusia purba tinggal sementara di dalam gua atau di tepi pantai. Hal ini terbukti dari adanya kebudayaan Kejokomodinger dan Abrisoros, di mana manusia purba saat itu sudah mulai mengenal api. Masa peralihan pada masa Mesolitikum ke masa Neolitikum juga disebut dengan masa peralihan dari food gathering menuju food producing, di mana manusia purba tidak hanya mengumpulkan makanan tetapi juga memproduksi makanan. Masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam telah terjadi perubahan yang mendasar dari food gathering menuju food producing, di mana dari mengumpulkan makanan menjadi penghasil makanan dengan cara bertani dan beternak. Nah, ciri-ciri masyarakat pada masa bercocok tanam adalah: yang pertama, hidup menetap di dataran rendah, hidup secara berkelompok dan sudah mulai memilih pemimpin. Lalu yang kedua, sudah mengenal cara bercocok tanam, bertani, dan memelihara hewan. Lalu yang ketiga, mulai menguasai cara menyimpan makanan dan juga cara mengawetkan makanan. Yang keempat, mulai mengenal sistem kepercayaan roh nenek moyang dan kekuatan alam, di mana sistem kepercayaan roh nenek moyang ini dapat ditunjukkan melalui gambar dan bangunan yang terbuat dari batu. Lalu yang terakhir, alat-alat yang digunakan pada masa bercocok tanam terbuat dari batu dan sudah diasah halus. Corak kehidupan sosial pada masa bercocok tanam terkemas dalam hidup sedentar atau hidup menetap di suatu tempat, yang mana itu terbentuk karena adanya tantangan-tantangan alam oleh manusia sebelumnya. Kehidupan di masa bercocok tanam cenderung dilakukan secara berkelompok dan dilakukan dalam jumlah besar. Hal ini seperti yang kita ketahui bahwa mata pencaharian utama pada masa ini adalah bercocok tanam. Kehidupan ekonomi pada masa bercocok tanam. Nah, pada masa bercocok tanam telah terjadi domestifikasi hewan dan tanaman sehingga tanaman yang ditanam cenderung beraneka ragam dan bervariasi. Peralatan yang digunakan pada masa bercocok tanam. Kehidupan masa bercocok tanam terus mengalami perkembangan, dan peralatan pokok yang digunakan pada masa bercocok tanam adalah sejenis kapak lonjong dan kapak persegi. Masa perundagian. Perundagian berasal dari kata undagi yang berarti tenaga ahli atau seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengerjakan sesuatu. Nah, di mana pada saat masa perundagian ini, masyarakat sudah mulai melakukan pekerjaan sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Ciri-ciri masyarakat pada masa perundagian, untuk yang pertama, sudah mulai membentuk kelompok-kelompok kerja dalam bidang pertukangan. Untuk yang kedua, sudah membentuk kelompok-kelompok keanggotaan masyarakat yang didasarkan dari tingkat kekayaan. Yang ketiga, sudah mulai mengenal teknik pembuatan logam. Yang keempat, sudah mulai membuat perhiasan. Yang kelima, sudah mulai membuat tempat ibadah yang berasal dari batu besar. Dan yang terakhir, sudah mulai mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Kehidupan ekonomi pada masa perundagian. Pada masa perundagian, dalam bidang ekonomi terus mengalami kemajuan dan perkembangan.
Nah, di mana perkembangan ekonomi itu dapat dilihat dari adanya berbagai macam kegiatan seperti pertanian, peternakan, dan membuat keranjang dari gerabah. Dalam kegiatan ini merupakan langkah awal atau awal permulaan dari adanya sistem barter atau tukar-menukar barang. Kehidupan politik masa perundagian, di mana masyarakat mulai mengenal status keanggotaan masyarakat yang didasarkan pada tingkat kekayaan, dan pada masa perundagian ini perkampungan cenderung lebih besar daripada yang sebelumnya karena adanya hamparan-hamparan lahan pertanian. Perkampungan sudah tertata secara teratur dengan adanya seorang pemimpin yang memiliki keahlian di bidangnya. Nah, masyarakat juga telah membentuk kelompok-kelompok yang disesuaikan seperti kelompok petani, kelompok pedagang, maupun kelompok pengrajin. Peralatan yang digunakan pada masa perundagian. Pada masa perundagian, masyarakat telah membentuk kelompok-kelompok kerja dalam bidang pertukangan, di mana peralatan utama yang digunakan pada masa perundagian terbuat dari logam, namun tidak serta-merta menghilangkan peralatan yang terbuat dari batu. Masyarakat di masa perundagian juga masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu dan juga yang terbuat dari logam. Nah, itu tadi adalah sedikit paparan materi mengenai kehidupan masyarakat praaksara pada masa bercocok tanam dan masa perundagian. Terima kasih.